Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati kiriman dari wilayah Banten. Nah ini sama bodinya, seharusnya lensanya aja, tapi beliau juga minta dicek bodinya. Nah jadi kerusakan ini ada di lensa teman-teman ya. Jadi untuk lensa 1855 ini biasanya untuk yang seri IS-nya itu kebanyakan rusaknya di autofocus. Nah, nanti kita akan eksekusi total. Jadi teman-teman ingin tahu gimana cara perbaikan atau mengganti fleksibel untuk lensa Canon 1855 IS2. Nah, kebetulan ini saya dapat di seri IS2. Nah seperti itu, dan nanti juga langsung di cleaning. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang ingin mengikuti atau ingin mengetahui gimana cara gantinya, nah nanti kita akan bongkar habis, bongkar tuntas, biar teman-teman semua bisa melihat bagaimana cara mengganti autofocus atau fleksibel autofocus untuk lensa Canon 1855 IS2 ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut untuk eksekusi total 1855 IS2 ini dengan kerusakan autofokusnya. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial untuk rekan-rekan Nusantara. Oke teman-teman Nusantara dan sahabatku yang ada di kota Banten, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana supaya gak gagal paham, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, jadi untuk buka mounting belakang itu jangan terlalu terburu-buru, karena tadi ada fleksibelnya itu nempel di motherboard. Nah biasanya kasusnya tuh karena tidak ketahunya, jadi ditarik, maka fleksibel untuk IS-nya itu putus. Nah itu tidak ada yang jual teman-teman. Jadi biasanya dijemper lagi. Dan untuk membuka motherboardnya itu harus hati-hati. Karena apa? Karena takutnya si fleksibelnya itu robek. Nah seperti itu. Nah sekarang kita akan copotin motor fokusnya. Nanti setelah motor fokusnya ini dicopotin, nah teman-teman akan melihat ya, itu fleksibel diaframanya, fleksibel autofokusnya atau fleksibel AF-nya putus. Nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman semua fleksibelnya itu letaknya ada di mana. Nah ini teman-teman nih. Nah ini dia putus nih. Nah ini dia. Nah sebentar. Oke, nah ini dia yang putus nih tuh. Jadi itu putus karena pemakaian ya teman-teman. Dan ini langsung kita ganti baru. Jadi kita buat tutorial itu jadi tidak ada manipulasi. Jadi langsung kita ganti yang baru. Kenapa kita ganti yang baru? Karena spare partnya itu banyak teman-teman. Jadi kita sendiri tidak terlalu sulit untuk mencari spare partnya. Dan untuk ngebukanya nih, di dalamnya ini ada switch garpu. Nah itu juga hati-hati teman-teman untuk membukanya. Karena apa? Karena takutnya switch garpunya itu patah. Nah kalau misalkan patah itu cukup sulit untuk mendapatkannya. Biasanya itu tidak ada di media-media online. Jadi itu cari di Kanibalan dengan seri yang sama, yaitu 1855 juga teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini kita buka switchnya dulu. Nah sedikit lagi. Nah oke, ini sudah terbuka nih teman-teman switchnya. Nah sisa yang fleksibelnya tadi, nah itu
nanti kita copotin, kita tarik aja nggak apa-apa. Nanti kita akan ganti baru nih untuk fleksibel autofokusnya. Jadi maksudnya kedepannya nanti biar lebih awet lagi. Nah ini dia nih teman-teman nih. Nah tadi asalnya tuh seperti ini. Nah ini gabung karena kita pakai 1855 maju mundur, maka fleksibelnya itu kemakan usia dan putus. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk membuka atau mengeluarkan lensa bagian dalamnya, jadi kita harus buka karetnya dulu. Karetnya ini terlebih dahulu nih teman-teman nih, karena di dalam karet ini ada baut serta bos itu bos baut itu 3 buah. Nah ini dia nih. Nah kalau saya bukanya dari sini teman-teman nih. Jadi ada juga untuk rekan-rekan yang lain bukanya bukan yang dari sini, bukan yang satu lagi. Tapi itu masing-masing punya apa namanya caranya sendiri-sendiri. Nah seperti itu. Kalau saya bukanya yang di bagian bawahnya ini. Jadi kalau misalkan dari belakang itu dia ada di paling depan. Ada juga beberapa teknisi bukanya di bagian belakangnya. Jadi bebas-bebas aja sih teman-teman mau buka yang depan atau yang belakang. Tapi yang pasti kalau depan semua, kalau belakang semua. Nah seperti itu teman-teman. Nah setelah bos-bos ini dicopotin, nah ini teman-teman tinggal tarik aja nih. Nah keluar deh tuh satu rangkaian optik tengahnya. Nah kenapa saya copotin? Karena ini kalau misalkan pasang fleksibel autofokusnya, nah supaya lebih rapi lagi dan lebih presisi, jadi harus dibuka seperti ini teman-teman. Jadi nggak boleh sistemnya itu diakalin, atau kalau teknisi bilang itu namanya dicolong masangnya. Takutnya nggak presisi. Nggak presisinya antara fleksibelnya dengan plat sisirnya. Nah jadi dikhawatirkan nanti kalau misalkan nggak presisi, nanti AF-nya kadang mau kadang enggak, dan itu tidak stabil jalannya. Oke teman-teman, ini sekalian aja kita cleaning semua. Jadi autofokusnya bagus dan lensanya juga celing lagi. Nah untuk teman-teman, ini untuk pemasangan fleksibel autofokusnya. Jadi ditempelnya itu jangan terlalu kencang dulu teman-teman, karena nanti yang dikhawatirkan itu di bagian dalamnya tidak presisi. Jadi kalau misalkan harus dibongkar lagi, nanti plat kuningan daripada buat plat sisirnya tuh dibongkar buka, dipasang buka, pasang buka, nanti jadinya putus atau retak, biasanya retak. Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati. Jadi sekali pasang itu kalau yang sudah terbiasa, sekali pasang itu biasanya langsung presisi dengan rumahnya, karena tempat fleksibel autofokusnya itu ada rumahnya. Jadi penempatannya itu ujungnya sampai mana dan sampai mana, itu ke bawahnya sampai mana itu udah ada semuanya. Jadi kita tinggal nempelnya itu lebih berhati-hati lagi. Nah untuk cleaning lensa bagian dalamnya ini teman-teman, jadi tidak boleh terlalu gegabah atau terburu-buru. Karena apa? Karena ini ada fleksibel diafragma. Nah jadi kalau misalkan fleksibel diafragmanya ini putus, nah ini jadi PR lagi nih teman-teman nih. Nah PR-nya kenapa? Karena harus beli fleksibel lagi. Dan untuk pemasangan fleksibel diafragma ini kita harus memakai atau menggunakan alat sordel. Nah alat sordelnya juga itu matanya yang kecil. Nah supaya apa? Supaya spool di buat pengaturan daun diafragmanya itu tidak rusak. Nah biasanya kalau pakai sordelnya yang biasa-biasa aja, kebanyakan terjadi kasus itu sensor atau motornya itu menjadi terbakar. Nah biasanya kasusnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengganti fleksibel auto fokusnya dan untuk mengcleaningnya, kita juga harus tetap
ekstra hati-hati. Karena apa? Walaupun barang ini tidak terlalu mahal nilainya, tapi kalau pekerjaannya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan hasil yang terbaik teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita cleaning bagian dalamnya. Nah sekarang tinggal bagian pemasangan nih teman-teman nih. Dan pemasangannya juga ini harus harus kita cermati tadi cara bukanya, karena ini ada tiga putaran yang dimana itu semuanya kelihatannya sama, tapi pas kita pasang ternyata itu berbeda teman-teman, karena di situ ada satu titik yang dimana untuk lensa itu maju untuk zoom out dan zoom innya. Nah seperti itu. Nah ini pegangannya nih yang lagi dibaut, ini buat zoom out zoom in dari 18 ke 55, dari 55 ke 18. Kalau misalkan ini posisinya salah, nah tentunya nanti untuk maju mundurnya 1855 dan sebaliknya itu tidak bisa. Nah jadi dalamnya itu bisa macet. Nah jadi itu harus diperhatikan juga teman-teman. Nah ini sudah selesai nih teman-teman nih. Nah sudah di cleaning dan juga sudah di blower, tapi dipastikan sebelum dimasukin ke tempatnya semula, nih teman-teman harus terawang lagi. Nanti kita dilihat apakah bibit-bibit jamurnya atau debu-debunya masih ada atau tidak. Nah karena nanti setelah pemasangan selesai ternyata masih banyak bibit-bibit jamur dan debu-debu, kita bisa bongkar lagi deh teman-teman. Nah makanya sebelum semua dirangkup dipasang lagi, kita harus lebih teliti dalam pengecekan ulang lagi. Nah teman-teman, yang terpenting itu setelah gigi sisirnya dipasang, plat sisir. Nah sebelum ini dipasang semua lensa yang tengahnya tadi, nah kita sebaiknya ngecek dulu itu untuk plat sisirnya apakah sudah presisi dengan fleksibel autofokusnya. Kalau misalkan sudah presisi, baru kita masukkan satu lensa yang tadi kita buka nih, yang lensa diaframanya. Nah kita pasang dan hati-hati untuk pegangan yang tadi itu harus benar-benar pas dengan tuas tuas zoom out zoom innya. Nah kalau misalkan nggak ngepas, nanti waktu selesai dipasang semuanya ternyata zoom out zoom innya itu tidak bisa berfungsi. Nah jadi sebelum dirangkup semuanya jadi satu, jadi ada pengecekan ulang. Nah di situ kita harus lebih ekstra lebih ekstra penglihatan kita apakah itu sudah terpasang dengan baik atau belum. Nah setelah sudah semuanya masuk dengan presisi, nah tadi bosnya dan bautnya dipasang lagi teman-teman. Nah jangan lupa, nah bosnya 3 dan bautnya 3. Nah seperti itu. Nanti setelah dipasang, kalau untuk karetnya itu tidak pasang dulu tidak apa-apa. Nah tapi nanti kita akan pengecekan supaya lebih mudah daripada kita lihat zoom out zoom innya apakah semuanya di bagian dalamnya itu sudah presisi atau belum. Kalau misalkan belum presisi, itu lebih mudah untuk dibuka lagi. Tapi kalau misalkan karetnya itu sudah dipasang, nanti bongkar karetnya lagi, itu yang bisa menyebabkan karetnya itu bisa robek. Nah itu harus hati-hati teman-teman.
Oke teman-teman, nah setelah semuanya sudah presisi, nah kita tinggal masukin motor untuk menjalankan autofokusnya. Jadi ini motor autofokus. Nah, yang tadi rusak itu adalah fleksibel autofokus. Nah ini dia, ini dipasang lagi. Nah setelah selesai dipasang, nah kita baru pasang motherboardnya, dan nanti kita akan rapikan juga fleksibelnya itu ke dalam motherboard, dan kita pasang mounting bagian belakang. Langsung kita akan tes apakah ini sudah berfungsi dengan normal atau belum. Nanti kita lihat dari hasil akhir kerjaan kita ini. Nah, untuk teman-teman, untuk masukin fleksibelnya ini harus ekstra hati-hati, karena bawahnya ini motherboard. Yang dikhawatirkan itu nanti kalau misalkan pasangnya tidak hati-hati, itu yang mengakibatkan nanti motherboardnya itu bisa jadi cacat. Karena apa? Karena pinset yang ke satu, terus yang kedua itu si fleksibelnya itu robek. Nah itu harus diperhatikan juga teman-teman. Dan ini lagi kita pasang semuanya. Nanti setelah itu kita langsung kita tes dan kita review autofokusnya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita perbaiki untuk kerusakan fleksibel autofokus atau tidak bisa autofokus, dan juga langsung di cleaning. Nah ini sudah kita pasang ke kameranya, dan sebentar lagi kita akan cek-cek terlebih dahulu. Nah dari 18 sampai ke 55. Oke teman-teman, ini kita lihat autofokusnya sudah bisa berfungsi di 18 dan juga di 55. Berarti ini sudah normal kembali. Oke sahabat Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan untuk 1855 IS seri 2 Canon ini. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.